Halo semuanya, di video kali ini kita akan mencoba melakukan analisis korelasi menggunakan Excel. Pada Excel sendiri, jenis korelasinya adalah Pearson Correlations, yaitu jenis korelasi yang biasanya menggunakan data interval atau data ratio. Di sini sudah ada contoh data terdiri dari 3 variabel, ada usia, ada pendidikan, dan jumlah kepemilikan mobil. Di sini usia yang itu menunjukkan usia sesungguhnya ada 24, 19, 15 dan seterusnya. Sedangkan pendidikan di sini jenjangnya sudah diklasifikasikan menjadi 6, yaitu 1 sama dengan SD, 2 sama dengan SMP, 3 sama dengan SMA atau SMK, 4 adalah D4 atau S1, 5 adalah S2, dan 6 adalah S3. Jadi pengkodeannya sudah menggunakan 1 sampai 6. Dan di sini data terakhir yaitu data jumlah kepemilikan mobil yang menunjukkan banyaknya jumlah mobil yang dimiliki. Ada yang 2 mobil, 1 mobil, atau 0 yang menandakan tidak memiliki mobil. Dan begitu seterusnya, ada yang sampai 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara usia, pendidikan, dan jumlah kepemilikan mobil ini. Jadi yang pertama-tama, cara melakukan korelasi, kita klik menu di data, di sini. Kemudian kita pilih data analisis. Bagi yang fitur data analisisnya belum ada, silahkan mengaktifkannya terlebih dahulu. Cara untuk mengaktifkan data analisis bisa dilihat pada link di descriptions. Oke, kita langsung mulai saja. Klik data analisis, kemudian kita pilih. Di sini ada tabel, kita pilih correlations. Kemudian kita okekan. Nah, akan muncul tabel seperti berikut. Sebenarnya tabel ini cukup sederhana, ada 2 bagian utama, yaitu di sini ada input dan juga output, atau di sini output options. Nah, pertama-tama kita perlu mengisi input range-nya, karena ini adalah data analisis yang akan kita gunakan. Caranya, kita klik tanda panah ini. Nah, di sini kita blok data yang akan kita gunakan. Kalau kita hanya mau menganalisis 2 variabel saja, misalnya usia dan pendidikan, maka yang kita blok hanya kolom 2 ini saja. Tetapi di sini saya mau menggunakan ketiga variabel ini dalam analisis korelasi. Sehingga saya akan memblok semua data di sini, yaitu terdiri dari 3 variabel, semuanya sampai bawah. Oke, kemudian kita klik lagi di tanda panah ini. Di sini secara otomatis input range-nya sudah terisi ya, yaitu tadi data-data yang kita blok di sebelah kiri tadi. Nah, kemudian karena tadi kita juga memblok judul dari kolom tersebut, ada usia, pendidikan, dan jumlah kepemilikan mobil, maka kita harus mengklik labels in first row ini. Apabila tidak kita centang dan kita memblok judul kolom, maka hasilnya akan error karena yang bisa terbaca di analisis korelasi ini hanyalah data-data numerik. Nah, kemudian selanjutnya kita ke output options. Sebenarnya ada 3 pilihan ya. Ini sebenarnya hanya pilihan mau di mana hasil analisis korelasi akan kita tempatkan. Kalau output range berarti kita akan menaruhnya pada halaman ini. Kita tinggal tentukan saja mau di mana. Kalau kita memilih new worksheet di sini, itu akan muncul di sheet baru secara otomatis nanti hasilnya. Kalau kita memilih new workbook, nah itu nanti akan keluar di file Excel yang baru secara otomatis. Nah, di sini saya hanya akan memilih yang di output range, yaitu di halaman ini. Jadi saya klik tanda panah. Kemudian saya akan meletakkannya di sini. Ini bisa di mana saja ya, jadi terserah dari masing-masing. Kemudian klik lagi di sini. Oke, di sini sudah terisi, ada input range dan output range sudah terisi, kemudian tinggal kita okekan. Nah, sudah ada hasilnya, sudah keluar di sini bisa kita lihat. Ketiga variabel tersebut keluar ya di hasil analisis, ada usia, pendidikan, dan jumlah kepemilikan mobil. Nah, untuk nilai 1 ini bisa kita abaikan saja karena
yang dikorelasikan sama, yaitu usia-usia, pendidikan, serta jumlah kepemilikan mobil, sehingga tentu saja hasilnya akan menunjukkan hasil korelasi sempurna, yaitu 1. Nah, yang perlu kita lihat di sini bisa kita bandingkan ya. Di sini ada korelasi antara pendidikan dan usia. Pendidikan dan usia, yaitu di sini nilai koefisien korelasinya yaitu bersifat positif ya, dengan nilai 0,072 yang menandakan bahwa korelasinya antara pendidikan dan juga usia ini sangat lemah. Kemudian berikutnya yaitu adanya korelasi antara jumlah kepemilikan mobil dengan usia. Dan kita lihat di sini sifatnya atau hubungan korelasinya yaitu negatif dengan nilai koefisiennya 0,002 yang menandakan bahwa hubungannya atau korelasinya itu sangat lemah, bahkan bisa dibilang tidak memiliki korelasi. Nah, selanjutnya kita ke korelasi antara jumlah kepemilikan mobil dan juga pendidikan. Di sini dapat kita lihat koefisiennya bersifat positif dengan nilai 0,406 yang mengindikasikan adanya korelasi yang cukup. Ketiga angka ini adalah nilai korelasi atau nilai hubungan antar variabel tersebut. Yang perlu kita ingat, koefisien korelasi bukan menunjukkan derajat pengaruh, hanya nilai dari korelasinya saja atau seberapa kuat hubungannya tersebut, bukan pengaruhnya seperti apa. Dari hasil korelasi ini, kita juga tidak bisa mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Untuk mengetahui signifikansinya, itu diperlukan cara lain yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini mengenai korelasi menggunakan Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya.